Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan min muallif hadzal kitab wa ala ma tawassalahu as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni 'ilma. Amin. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Al-Mukhlisin Bapak Ustaz Amir Mahmud beserta para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Ramdhani, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Mursyidin, Ustaz Zayadi, dan para asatidzah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Madani bin Haji Madani, Bapak Haji Qadrani, Bapak Haji Yusuf Asmari, dan banyak para orang tua kita yang lainnya. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, yang seluruhnya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari di bulan Ramadan ini, tepatnya kita berada di hari yang keempat, bertepatan hari ini merupakan hari Jumat. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemuliaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, inna lillahi fi kulli lailah min layali Ramadan alfu atiqin minan nar qad istawjabu an-nar. Di dalam hadis ini Nabi memberikan satu kabar gembira, bahwa kata beliau di setiap malam dari malam-malam di bulan Ramadan, Allah tidak kurang membebaskan sejuta
alfun 1000, alfu alfin maknanya 1.000.000. Tidak kurang dari 1.000.000 hambanya yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Yang mana orang-orang ini yang sebenarnya telah berhak dan dia pasti masuk ke dalam neraka, tetapi dengan fadilah bulan Ramadan, dia puasa pada siang harinya, dia hidupkan malam Ramadan dengan diantaranya isya berjamaah, tarawih berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka Allah berikan pembebasan pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malamnya tidak pernah kurang dari 1.000.000 umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang bulan Ramadan ini terkenal dengan bulan pembebasan siksaan neraka. Satu mesin, saya maju sini. Bulan Ramadan bulan yang terkenal. Dia punya keistimewaan bulan pembebasan dari siksaan neraka. Mungkin di antara salah satu bulan yang fadilahnya begitu luar biasa, banyak di antara kita yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lalu ketika masuk malam Jumat atau hari Jumat di bulan Ramadan, lebih mulia dan lebih dahsyat lagi. Wa fi lailatul Jum'ah aw yaumal Jum'ah. Dan pada malam Jumat dan hari Jumat di bulan Ramadan, sekarang kita di hari Jumat. Enggak, semalaman itu bukan 1.000.000. Kalau malam Jumat atau hari Jumat maknanya 24 jam, ya. Dari semalam termasuk malam Jumat sampai entar maghrib, itu namanya kan sehari semalam 24 jam. Ketika malam Jumat dan hari Jumat di bulan Ramadan, Allah bebaskan pada setiap jamnya. Kalau setiap malam-malam lain di bulan Ramadan selain malam Jumat itu 1.000.000 dari hamba Allah. Tapi ketika malam Jumat per jam, fi kulli sa'atin, dalam setiap jamnya alfu atifin minan nar. Dalam setiap jamnya dibebaskan 1.000.000. Kalau 24 jam berapa juta hamba Allah? 24 juta, subhanallah. Itu kalau malam Jumat atau hari Jumat di bulan Ramadan. Ya semalam kita udah hidupkan malam, kita minta supaya dibebaskan dari api neraka. Ini pagi kita minta lagi. Maka pasti kita yakin Allah bebaskan kita semua dari siksaan api neraka. Kalau nggak masuk neraka, berarti kalau dicari nggak ada di dalam neraka, maka adanya di mana? Surga. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah pengajian kita tetap berjalan yang hari Jumat ini, dan Ustaz Amir enak dan tenang urusan yakin gemblong. Biasakan gemblong sini keluar ya, leser aja tuh gemblong. Aneh. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa menyelesaikan ibadah puasa hari ini dengan sebaik-baiknya. Di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Maka sesuai tema, insyaallah setiap Jumat selama bulan Ramadan di pengajian yang kebagusan ini kita akan membaca tafsir dari surah Al-Qadar dalam rangka kita memahami dan mengerti, kemudian berusaha dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Suratul Qadari, Suratul Qadri. Jadi bacanya boleh dua bacaan. Boleh Al-Qadar, Suratul Qadar, surah Al-Qadar kan juga dalnya di fathah. Boleh dengan disukun dalnya, surah Al-Qadar. Lailah
Qadri atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadari atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Itu cara bacanya. Surah Al-Qadar madaniyatun. Ada madani, ada jidani. Madani. Maknanya ini adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Tapi dalam tafsir Durrul Mansur yang dikarang oleh Syekh atau Al-Imam Suyuti, di situ beliau menyebutkan Makkiyatun. Surah Al-Qadar ini kalau di sini kata Syekh Nawawi Madaniyah. Kalau dalam Durrul Mansur disebut Makkiyah. Malu yang mana ini? Maka digabung oleh ulama ketika surah itu disebutkan dalam satu sisi Makkiyah, lalu di sini Madaniyah, berarti ini surah turun lebih dari satu kali. Berarti ini surah turun dari lebih dari satu kali. Yang pertama ketika masih Nabi di Mekah, ya, sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah turun surah Al-Qadar, maka disebut dalam kitab Durrul Mansur Makkiyah. Jadi nggak usah ramai, nggak usah debat. Itulah fungsinya kita mengetahui perbedaan pendapat para ulama lalu digabung, kesimpulannya seperti itu. Jadi bisa jadi ini surah Al-Qadar dengan kemuliaannya dia turun lebih dari sekali. Yang pertama turun ketika Nabi di Mekah sebelum Nabi hijrah. Itulah yang disebut dengan Makkiyah. Jadi arti Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Madaniyah. Kemudian dikatakan yang kedua di sini Madaniyah. Ya. Surah Al-Qadar ini juga turun lagi di kota Madinah atau setelah Nabi hijrah sebelum mendapatkan perintah puasa bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan perintah wajibnya tahun 2 Hijriah. Nah, ini ayat atau surah Al-Qadar turunnya pada tahun pertama Hijriah. Nah, jadi Nabi baru pindah di kota Madinah, Nabi baru saja hijrah, turun lagi ke surah Al-Qadar. Jadi Makkiyatun atau Madaniyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini dalam surah Al-Qadar ini, ya. Ngapal ini jangan salah. Ya. Lailatul-nya ada berapa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi. Ada di tiga. Jangan yang tul dibaca til, yang til dibaca tul. Jadi harus mantap bacaannya. Ya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Dalam Al-Quran ada kalimat inna, padahal kalamnya Allah. Allah itu wahdaniyah, sifatnya sendiri, nggak bareng-bareng, nggak rame-rame. Tuhan, satu-satunya Tuhan. Qul huwallahu ahad. Al-wahdaniyah sifatnya itu. Kenapa di sini kalimatnya inna? Kalau diartiin inna itu apa? Sesungguhnya kami. Maka perlu kita ketahui bahwa nahnu, ya, yang asalnya itu dalam isim dhamir munfasilnya nahnu. Nahnu itu atau kami, kalau diartikan di sini punya dua makna. Yang pertama, nahnu atau inna bisa diartikan itu kami. Itu kalau yang ngomong kita, makhluk. Kalau makhluk berkata inna, kalimat apa yang bisa bahasa Arab gitu ya. Sungguhnya kami. Nah, itu kami di sini adalah kelompok beberapa orang. Tapi kalau yang berbicara di situ Allah, artinya di dalam Al-Quran
Inna jangan diartikan kami. Sebab kalau ada kami, pemahamannya Allah misalnya lagi begitu. Banyak. Nah, teman-temannya, nah, itu hati-hati salah. Dalam ilmu tauhid nabrak namanya. Melanggar aturan. Berarti kita berpemahaman ada Tuhan selain Allah. Allah dengan kekuasaannya cuma sendiri. Jadi maknanya apa? Jadi inna maknanya di sini bukan kami bersama-sama, tapi lil mu'azzam nafsah. Allah menyebut kalimat inna itu untuk mengagungkan dan memuliakan zatnya. Jadi tetap Allah sendiri semuanya yang ngerjain. Kenapa kalimatnya na? Bukan kami, tapi maknanya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan zatnya. Maka disebutlah dengan memakai kalimat inna. Jadi disebutnya kalau dalam ilmu sharaf itu mu'azzam nafsah. Allah menyebutkan kalimat na untuk menunjukkan keagungan zatnya. Ya. Ai inna anzalna al-Qur'ana. Artinya apa? Kan kita sering baca di surah. Artinya sesungguhnya kami di sini ketika ada dalam Al-Quran kaminya jangan diartikan kami bareng-bareng gitu ya. Maksudnya adalah Allah gitu. Ya. Kami di sini maksudnya siapa? Allah. Nah, itu jangan salah. Ya. Sesungguhnya kami itu kami di sini Allah menyebut mengagungkan telah menurunkan Al-Quran. Di sini ada perbedaan. Ya. Kalimat turunnya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu pada malam Lailatul Qadar itu kalimatnya pakai anzala. Seperti juga dalam ayat ini nama ayat yang tadi saya baca itu lagi surah. Syahrul Ramadan alladzi unzila anzala yunzil. Ketika memakai kalimat anzala, itulah maknanya turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan daf'atan wahidatan sekaligus. Itu kalimat anzala. Sebab entar beda. Ada lagi nazzala. Kalau nazzala itu yang bolak-baliknya malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu Al-Quran selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu Jibril bolak-balik di Baitul Izzah. Kalimatnya nazzala. Jadi kalau turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, yang turunnya tadi katakan apa itu? Jumlatan wahidah. Jadi bulan Ramadan ini maka disebutnya bulan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di mana tuh? Jumlatan wahidah. Sekaligus semuanya. Blok. Ya, enggak atu-atu, enggak dikit-dikit, enggak per surah, enggak per ayat, tapi semuanya turun. Itu kalimat anzal. Ya. Jumlatan wahidatan. Turun, kami turunkan Al-Quran jumlatan wahidatan. Ya, jadi jumlatan wahidatan apa arti tadi? Sekaligus. Kapan? Fi Lailatul Qadri. Pada Lailatul Qadar. Malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam yang sangat agung. Ai Lailatul Azimil Qadri. Malam yang sangat besar, agung, kadar dan ukurannya. Sampai digambarkan itu Lailatul Qadar. Ya, kita nggak tahu apa Lailatul Qadar itu. Sampai semalam, sampai kemarin malam pertama. Ya. Karena dari malam pertama ini hujan. Ya, malam pertama itu hujan. Sampai semalam ya. Malam pertama hujan, malam kedua turun hujan, ketiga hujan. Bisa jadi kita nggak tahu itu merupakan salah satu daripada Lailatul Qadar. Karena yang namanya Lailatul Qadar bukannya nggak ada hujan, tanda-tandanya itu paginya.
sinar matahari dengan kelompok para malaikat. Itu makanya. Jadi barusan malaikat baru balik subuh, maka matahari keluar, sinarnya nggak bisa terang banget. Maka dikatakan sinarnya kagak silau. Pagi-pagi enak banget tuh. Nah, tertutup dengan nurnya para malaikat. Dia baru balik, baru pada cabut subuh tadi. Dia pulang subhanallah. Ya, jadi dia bisa jadi. Ya, Lailatul Qadar ini mungkin ada dia bisa menjadi malam pertama atau malam kedua atau malam ketiga. Karena itu hujan itu adalah dikenal dengan rahmat, kasih sayang Allah. Dan itu menunjukkan bisa jadi mustajabnya malam. Ingat cerita waktu perang Badar. Kan perang Badarnya terjadi hari Jumat 17 Ramadan. Malam Jumat hujan. Hujan ini kalau yang dirasakan oleh umat Islam, Nabi dan para sahabat, hujannya hujan gerimis saja. Tapi di situ yang menjadi penguat dan semangat para sahabat. Sehingga Nabi berdoa nggak berhenti dari mulai malam. Sedangkan kalau bagi orang-orang kafir Quraisy itu hujan udah kayak hujan apaan? Hujan gede, hujan banyak. Terus. Nah, ya, itulah itu pada insyaallah ya, mudah-mudahan masih panjang perjalanannya, maka setiap malam kita raih. Ulama kasih bocoran. Bocorannya kan kita lagi pada mencari mencapai Lailatul Qadar. Ya, supaya ujiannya lulus. Karena kalau mau ujian lulus kan kalau bisa ada apa ini? Bocoran. Itu kan kadang lulusan. Bawain aja duren. Lumayan bocor soal separuh kan gitu. Ada bocorannya. Itu sifat rahmatnya Allah. Dalam hadis Nabi, kata Nabi, siapa yang sholat isya berjamaah dan juga subuh berjamaah, maka dipastikan orang itu mendapati Lailatul Qadar. Pasti itu orang dapat Lailatul Qadar kalau sholat isya berjamaah sama subuh berjamaah. Nah, karena Ramadan tambahin sama sholat tarawih. Sebab ada ulama yang mengatakan ditambah dengan sholatul qiyam. Sholatul qiyam apa ya? Sholat qiyam Ramadan itu sholat tarawih. Jadi gimana? Isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, subuh berjamaah, maka dipastikan bihadzin wafirin. Orang itu telak benar dapat Lailatul Qadar. Itu bocorannya gitu Pak. Nah, permasalahannya malam apa itu? Nah, maka kata ulama, hidupkanlah dari malam pertama sampai malam terakhir. Udah dikasih tahu tuh bocorannya. Masih nol juga nilainya. Apa namanya? Bobol namanya. Kasih bocoran kok sampai malam guru yang lain kata begini, gue takut ketahuan dia nol juga. Bener dah, bisa nggak usah minta bocoran. Dia udah kasih bocorannya kita, ya tinggal kemauan kita. Makanya tadi kata Ustaz Amir, ini hujan ini memang ujian yang makin berat, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus pegang ini sebagai ilmu, dan ilmu menjadi kekuatan dalam kita berjihad. Berjihad itu maknanya bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam Ramadan meskipun kayak apa itu hujannya, ya turun tuh hujan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan lebih besar lagi pahala kita. Pada malam kami telah menurunkan Al-Quran sekaligus fi Lailatul Qadri, pada Lailatul Qadar, minal lauhil mahfuz. Ini Al-Quran
dari mana? Di bawah Arsh itu ada namanya lauh, satu tingkat di bawahnya namanya tempat. Yang di situ ada lauhul mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz yang terjaga. Di situ semuanya ada firman Allah, ada takdir dan ketentuan untuk makhluknya. Nggak ada yang bisa masuk ke situ, apalagi setan, malaikat aja nggak bisa tahu. Nggak ada yang bisa mencapai tempat lauhul mahfuz. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada Lailatul Qadar dari lauhul mahfuz. Turun, Allah turunkan. Kemana? Sama'id dunya. Diturunin. Malaikat disuruh, begitu udah sampai ya jurusan Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril diperintahkan turunin. Sampai mana turun itu? Pada malam Ramadan, Lailatul Qadar, ila sama'id dunya, ila baitil izzah. Sampai ke langit yang paling bawah. Langit yang paling bawah. Langit tetap di atas nih langitnya. Tapi langit yang paling bawah disebutnya langit dunia. Di situ tuh sampai langit dunia. Di mana tempatnya? Diletakkan itu Al-Quran ketika malam Ramadan Lailatul Qadar di Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah, disitulah tempat diletakkannya Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sekaligus. Pada malam Ramadan Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz sekaligus sampai ke langit dunia. Di mana? Di Baitul Izzah. Ini ada mirip-mirip. Kita pernah dengar ada di langit itu namanya bait juga. Baitul Ma'mur. Ada dua bait dalam langit. Baitul Ma'mur adanya di langit ke-7. Ya, saya pernah jelasin waktu peristiwa Isra Mi'raj. Sampai ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim, dilihat Nabi Ibrahim lagi bersandar di pintu Baitul Ma'mur. Bedanya apa? Kalau Baitul Ma'mur itu di situ tempat yang penuh dengan para malaikat. Maka disebutnya bait, ruangan. Ma'mur yang ramai. Ruangan yang penuh ramai. Ramai dengan apa? Para malaikat. Kata Nabi, 70 setiap saat, di kulli saat, setiap saat masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Salat di situ, berzikir di situ. Makanya itu baik, itu ruangan dikatakan makmur, ramai dengan malaikat, ramai dengan zikir mereka. Habis salat, habis zikir, keluar lagi. Yang udah pernah masuk ke situ nggak pernah masuk lagi, masuk lain lagi. Ramai dan jumlah malaikat. Hitung aja sendiri. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tiap hari, setiap saat masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Salat, zikir, kelar. Bahasanya gantian. Jadi kalau udah pernah masuk ke situ malaikat nggak pernah masuk lagi. Tapi setiap jam ada yang masuk. Itu menunjukkan saking banyaknya jumlah para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Baitul Izzah adanya di langit dunia, langit yang paling bawah, langit pertama kan kita nyebutnya. Nah, itu disitulah Baitul Izzah, tempat diletakkannya Al-Quran yang diturunkan pada malam di bulan Ramadan. Lu ada pertanyaan? Kapan itu? Yang katanya Jibril bolak-balik membawa wahyu kepada Rasulullah. Wahyu pertama. Nah, di sini yang kita jelasin. Tsumma najjamat musafara ala Jibril. Fakana Jibril yunazziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran udah ada di Baitul Izzah. Jadi karena udah di langit pertama, memang langit tempatnya alamnya malaikat, Jibril bisa bolak-balik ke situ. Coba bayangin, kalau masih di Lauhul Mahfuz, nggak bisa tuh Jibril naik ke atas.
Jadi paham kita di sini kenapa Jibril bisa menyampaikan wahyu atas perintah Allah, karena Al-Quran sudah tidak di Lauh Mahfuz lagi, sudah diturunkan pada bulan Ramadan ini sampai ke Baitul Izzah. Di situ bahasanya tempat transitnya Al-Quran di situ. Al-Quran di situ diturunkan sekaligus. Nah, lalu selama 23 tahun itulah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah yang dikatakan masa berangsur-angsurnya turunnya wahyu. Kejadian ini ada turun ayat. Tuh Jibril ngambilnya di situ. Di mana? Di langit pertama. Tepatnya di mana? Di Baitul Izzah. Minimal kita pulang dari sini ada yang kita ngerti. Oh begitu proses turunnya Al-Quran. Ya Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan yang menjadi semangat kita untuk membaca Al-Quran. Jadi itulah luar biasanya Al-Quran ya. Jadi begitu sampai Baitul Izzah langit pertama, disitulah selama 23 tahun Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabil waqa'i'. Turunnya wahyu itu selama 23 tahun berangsur-angsur tergantung kejadian. Turunnya Al-Quran ada yang pakai kejadian, ada yang nggak pakai kejadian. Maka ada ayat yang ada sebab nuzulnya, ada ayat yang nggak ada sebab nuzulnya, Pak. Jadi nggak semua ayat. Kalau ayat Al-Quran berapa semuanya? 6.000 nanti ya. Kalau ada 6.606 kan gitu. Itu nggak semuanya 6.666 ayat ada sebab nuzulnya. Yang ada sebab-sebab nuzul apa sih? Ada sebab namanya kan itu nuzul sebab turun. Kenapa ini ayat turun? Ada sebab-sebabnya. Tidak semua ayat yang berjumlah 6.600 itu memiliki asbabun nuzul, punya sebab turun, enggak semuanya. Kenapa? Karena ada ayat yang turun tanpa sebab. Tahu Jibril turun datang kepada Rasulullah sampai ini. Di antaranya di kota Mekah. Tuh surah Al-Fatihah. Di antara surah Al-Fatihah nggak pakai apa-apa, turun. Kenapa? Mau menyampaikan akidah. Ini masih dakwah di kota Mekah, dakwah pertama kali untuk menguatkan akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah orang yang baru masuk Islam masih sedikit. Nah, maka turun surah Al-Fatihah. Ya. Wa makna al-qadar at-taqdir. Wa makna al-qadar at-taqdir. Adapun makna al-qadar at-taqdir, ketentuan. Lailatul Qadar, malam penentuan. Kenapa? Memang karena pada malam itulah Allah menentukan takdir. Nyambung katanya aman nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kan kemarin tuh. Berarti 15 hari sebelum Ramadan kan gitu. Lailatul nisfi min Sya'ban disebutnya Lailatul Qadha, malam penentuan. Tulisan-tulisannya di situ. Ketika Lailatul Qadar penentuannya pada Lailatul kan beda, ada qadha, ada qadar. Kalau qadha ditentuin tuh kapan ditulis. Alhamdulillah kemarin yang kita udah baca Yasin 3 kali ya, minta panjang umur. Amin. Jadi ditentuinnya di ACC, bahasanya ACC. Jadi ditulisnya tuh malam nisfu Sya'ban kemarin, tulis sebulannya baca Yasin 3 kali. Masa ketentuannya kan Allah nentuin kapan? Ketika Lailatul Qadar di ACC, stempelnya itu. Ketika Lailatul Qadar, itulah makanya disebut Lailatul Qadar, malam penentuan. Dari qadha ketentuan-ketentuan Allah. Yang di situ kita baca Yasin itu minta panjang umur, sehat walafiat, meninggal husnul khatimah, rezekinya banyak. Nah, ini mudah-mudahan di Lailatul Qadar ini semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Bi anna wa summiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadar dengan bidzalik, dengan kalimat al-qadar, li'anna Allah Ta'ala yuqaddir. Lailatul Qadar malam penentuan. Kenapa?
malam itu ma yasha, apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kita banyak minta supaya apa yang menjadi keinginan kita dan permintaan kita ini dikabul dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yasha min amrihi ila mithliha min as-sanatil qabilah. Sampai kapan kita? Ini ketentuan pada Lailatul Qadar ada masanya. Enggak selamanya sampai tahun depan. Jadi kalau kata Allah, ini si fulan masih hidup sampai tahun depan. Amin. Amin. Dan kita termasuk. Amin. Ntar besok diskusi apa lagi? Kita nyodorin lagi. Ya. Nih panjangin lagi Allah umur. Lailatul Qadar kasusnya lagi panjangin lagi. Amin.